Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang merupakan kesempatan yang besar yang Allah sediakan untuk kita semuanya untuk meraih ampunan Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan bulan ini bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah syariatkan bulan ini sama sekali bukan untuk memberatkan kita semuanya. Akan tetapi karena Allah ingin agar hati kita menjadi hati yang bening kembali. Allah ingin dengan bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ingin dengan bulan Ramadan kita ditempa dengan pendidikan yang sangat luar biasa sehingga menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya saum. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah menyebutkan hikmah daripada siam yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya takwa itulah modal utama masuk ke dalam surga. Karena takwa itu adalah merupakan bekal yang paling utama dalam kehidupan dunia. Sebagaimana Allah mengatakan, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Takwa itu adalah sebaik-baik seorang hamba ketika ia berjalan di atas dunia ini. Karena dengan takwa itulah ia bisa menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Di bulan Ramadan kalau kita perhatikan sepertinya kita tampak lelah untuk menahan dahaga. Kita tampak lelah untuk menahan lapar. Akan tetapi di balik itu semua ada sebuah perkara yang sangat luar biasa. Ketika kita lelah, kelelahan itulah yang ia akan menimbulkan kebahagiaan. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, semua orang-orang berakal bersepakat bahwasanya kesenangan tidak akan bisa diraih dengan cara berleha-leha. Di dunia ini kita tidak mungkin meraih kesenangan dunia dengan bersantai-santai saja, dengan bersenang-senang saja dan dengan berleha-leha saja. Mereka yang ingin mendapatkan kesenangan dunia harus banting tulang mencari harta. Apalah jadinya
kalau kita mengharapkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi dan kenikmatannya yang tak terhingga, maka saudaraku, ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lapar dan dahaga di bulan Ramadan, tiada lain hakikatnya adalah supaya hati kita semakin menjadi bening. Cobalah lihat orang-orang yang saum itu, cobalah lihat orang-orang yang berpuasa itu, ia lebih dekat dengan Allah, ia lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat dengan ketakwaan. Karena dengan saum itu syahwatnya pun kemudian dijadikannya terikat, sehingga orang yang berpuasa, saudaraku, syahwatnya menjadi sempit. Saat itulah hatinya akan menjadi bening. Ia selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman dan menginginkan surganya, ketika melihat di dalam bulan Ramadan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan, ia pasti bergembira. Sedangkan orang yang hatinya mengharapkan dunia dan syahwatnya, ketika melihat bulan Ramadan, ia akan menjadi sesuatu yang beban dalam hidupnya, bahkan terasa berat di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan kesempatan-kesempatan yang ada di bulan Ramadan. Beliau SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Ini kesempatan yang Allah sediakan. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah dengan ampunan yang besar. Karena ketika ia berpuasa, ia mau meninggalkan semua kenikmatan dan kelezatan yang biasa kita rasakan di selain bulan Ramadan. Akan tetapi ketika kita tinggalkan itu karena Allah, karena mengharap wajah Allah semata, karena mengharapkan surga Allah, maka Allah sudah pasti janjikan untuknya ampunan yang besar di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Kabar gembira, mereka yang senantiasa menjaga salat tarawihnya, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam-malam dengan bermunajat kepada Rabb-Nya, mereka yang melewati malam-malam Ramadan dengan berusaha untuk berdiri di hadapan Allah, maka mereka yang seperti ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar, yaitu Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, bayangkan dua kesempatan ini kita bisa melakukannya di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun untuk beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Malam Lailatul Qadar, saudaraku, Allah sebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Terdapat di dalam surat Al-Qadar ayat 3. Artinya, bila kita sholat tarawih di malam itu, maka lebih baik daripada kita sholat tarawih selama 1000 bulan. Apabila kita membaca Al-Quran di malam itu, maka lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Kita semua hamba Allah tak lepas dari dosa. Setiap hamba-hamba Allah pasti mempunyai dosa.
pasti tak pernah lepas dari kesalahan. Maka Allah pun ingin dengan adanya bulan Ramadan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka celaka, sungguh celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadana fansalahu minhu wa lam yukfar lahu." Celakalah seorang hamba masuk pada bulan Ramadan lalu keluar ia dari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan? Padahal kesempatan mendapatkan ampunan sangat besar di bulan Ramadan. Karena ia menganggap Ramadan hanya sebagai beban saja dalam hidupnya. Di hatinya tidak ada cinta beribadah kepada Allah. Hatinya dipenuhi cinta kepada dunia dan syahwatnya. Ia terasa berat melewati hari-hari di bulan Ramadan. Seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengenai orang-orang ahli kitab. Masalul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Tahukah kita sekalian mengapa Allah menyebutkan seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar? Karena keledai tidak mengetahui kitab apa yang ada di punggungnya. Ia tidak tahu kalau di punggungnya tersebut kitab yang memberikan hidayah kepadanya. Bagai keledai, kitab itu hanyalah beban dalam hidupnya. Maka siapa yang menganggap bahwa perintah-perintah Allah hanyalah beban bagi hidupnya, siapa yang menganggap bahwa syariat Allah hanyalah beban untuk hidupnya, maka ia masuk dalam ayat tersebut. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, sambutlah dia dengan kegembiraan. Karena sungguh ini kesempatan kita semua untuk meraih ampunan Allah. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup. Berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak saudari-saudari kita telah mendahului kita, mereka telah meninggal dunia. Kesempatan untuk kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang menginginkan akhirat sajalah yang bergembira. Hanya orang yang menginginkan ridha Allah saja yang ia semangat di dalamnya. Adapun orang-orang yang mengharapkan dunia dan syahwatnya, bagi dia itu sesuatu yang memberatkan hidupnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ashabihi wa man walah wa alihi washabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para salafus saleh terdahulu mereka berdoa dan berharap kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena itu adalah merupakan kebahagiaan. Bahkan bulan Ramadan adalah makanan pokok bagi hati mereka. Para salafus saleh betul-betul menikmati Ramadan dengan membaca Al-Quran. Mereka menikmati bulan Ramadan dengan ibadah dan ketakwaan. Maka tidak aneh ketika Ramadan telah tiba mereka bergembira, dan apabila Ramadan telah hampir pergi mereka menangis sedih karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam ibadah kepada Ar-Rahman. Sementara kita
kita tidak merasakan kebahagiaan itu, kita tidak mendapatkan kenikmatan ibadah tersebut. Ketika datangnya bulan Ramadan, hati kita terkadang menjadi berat. Ketika Ramadan tidak pergi, kita pun malah bergembira, karena memang kita merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya semu. Maka wahai saudaraku, marilah kita berusaha bagaimana caranya Ramadan ini menjadi sesuatu yang menikmatkan hati kita, menjadi sesuatu yang menikmatkan jiwa kita, menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita bisa bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawabin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullah akbar.